Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi kelas 8 MTS Negeri 1 Cilacap? Semoga kalian dan kita semua dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memulai tahun ajaran baru 2020-2021 di tengah pandemi COVID-19 seperti ini memang terasa sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Jika di tahun-tahun sebelumnya kita dapat hadir, berkumpul, bertatap muka di kampus tercinta ini MTS Negeri 1 Cilacap, akan tetapi pada tahun ajaran kali ini kita dianjurkan untuk tetap belajar dari rumah ataupun daring. Namun dengan diadakannya pembelajaran dari rumah ataupun daring, Bapak harap tidak menyurutkan semangat ataupun minat belajar kalian semua untuk tetap belajar dan menimba ilmu. Selanjutnya perkenankan Bapak atas nama Fuad Dihar Aslori pada tahun ajaran kali ini akan mengampu mata pelajaran seni budaya. Materi pertama yang akan kita bahas pada tahun ajaran baru kali ini yaitu seni rupa. Unsur-unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model. Namun sebelum kita jauh membahas tentang unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model, kita harus mengetahui apa itu seni rupa. Seni rupa merupakan cabang dari karya seni yang hasilnya bisa ditangkap dengan mata dan bisa dirasakan dengan rabaan. Itu adalah pengertian dari seni rupa. Nah, yang selanjutnya yaitu unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar model. Model merupakan sebuah objek yang akan menjadi inspirasi dalam menggambar karya seni. Menggambar di sini juga diartikan sebagai proses pengungkapan gagasan seseorang melalui bahasa gambar. Objek yang dijadikan gambar model juga bisa berupa benda hidup seperti hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, dan juga kumpulan benda-benda mati yang kemudian disusun sesuai dengan komposisi, proporsi, keseimbangan, dan irama yang baik, sehingga gambar memiliki satu kesatuan yang utuh. Menggambar model juga membutuhkan kemampuan dalam menggunakan unsur-unsur seni rupa, seperti garis, bentuk, bidang, tekstur, warna, dan gelap terang. Unsur-unsur rupa yang pertama yaitu garis. Garis terbentuk melalui goresan ataupun tarikan dari titik yang satu ke titik yang lain. Garis juga bermacam-macam bentuk, yaitu seperti garis lurus, garis lengkung, garis putus-putus, garis tak beraturan, dan yang lainnya. Setiap garis-garis tersebut juga menimbulkan kesan yang beragam, yang dinamakan juga dengan sifat garis. Contoh misalnya garis lurus dapat mengesankan kaku, tegas, dan keras. Unsur rupa yang kedua yaitu bidang.
Bidang berupa permukaan datar. Suatu garis yang dipertemukan ujung pangkalnya akan membentuk sebuah bidang, baik itu bidang geometrik maupun bidang organik. Bidang juga di sini mempunyai sifat yang beragam sesuai dengan bentuknya. Selanjutnya unsur rupa yang ketiga yaitu bentuk. Bentuk di sini terjadi melalui penggabungan unsur bidang. Misalnya, sebuah kotak terwujud itu dari 4 sisi bidang yang disatukan. Unsur rupa yang selanjutnya yaitu warna. Warna di dalam sebuah gambar juga menjadikan kesan tersendiri terhadap gambar itu sendiri. Ada 3 jenis warna dasar, yaitu merah, kuning, dan biru. Dari ketiga warna tersebut dapat diperoleh berbagai jenis warna melalui proses pencampuran. Ada warna muda, warna tua, warna terang, dan warna gelap, serta warna redup dan cerah. Warna gelap cenderung memberi kesan berat. Sebaliknya, warna terang dapat memberi kesan ringan. Unsur rupa yang selanjutnya yaitu tekstur. Tekstur merupakan permukaan dari suatu benda, baik halus ataupun kasar. Tekstur kasar misalnya terdapat pada batang kayu, daun, maupun batu. Sedangkan tekstur halus terdapat pada kaca, plastik, dan berat. Dalam penggambaran bentuk benda, tekstur bisa mengesankan bobot ringan dan berat. Unsur rupa yang selanjutnya yaitu gelap terang. Benda yang tertimpa cahaya baik secara langsung ataupun tidak langsung, menghasilkan salah satu sisi gelap dan ada sisi yang terang. Penggambaran bentuk benda yang baik, salah satunya di sini juga ditentukan oleh kepandaian menentukan sisi gelap dan terang secara tepat. Unsur rupa yang terakhir adalah ruang. Dalam seni bangunan, ruang terbentuk atas 2 atau beberapa dinding yang berjarak. Ruang juga bisa berupa rongga yang terdapat dalam seni patung. Ruang di alam nyata itu dinamakan dengan ruang nyata. Sedangkan ruang yang diwujudkan dalam gambar dinamakan ruang khayalan ataupun imajiner. Kesan ruang tersebut dapat diperoleh melalui perspektif, gelap terang, dan juga warna. Yang selanjutnya kita akan membahas prinsip menggambar model. Beberapa prinsip yang harus kita perhatikan dalam menggambar sebuah model antara lain yaitu yang pertama, komposisi. Komposisi adalah cara menyusun atau mengatur gambar yang digunakan sebagai model gambar, sehingga akan menghasilkan gambar yang menarik dan juga lebih indah. Prinsip menggambar model yang kedua yaitu proporsi. Proporsi di sini merupakan keseimbangan antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model gambar yang akan kita amati. Prinsip model yang selanjutnya yaitu keseimbangan. Keseimbangan merupakan keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara
membuat skala, membuat efek perspektif pada objek gambar, dan juga sudut pandang penggambar. Kemudian prinsip model yang terakhir yaitu kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar, sehingga benda-benda yang diatur satu sama lain memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang utuh dan juga gambar yang baik. Kemudian, apa saja alat dan media dalam menggambar model? Ada beberapa alat dan media yang kita butuhkan dalam menggambar model. Di antaranya yaitu pensil, penghapus, dan juga kertas. Sementara untuk pemberian warna, kita juga dapat menggunakan pensil warna, krayon, dan juga cair. Setelah kita membahas alat dan media menggambar model, kemudian yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu teknik menggambar model. Teknik menggambar model yang bisa kita gunakan diantaranya yaitu yang pertama, teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan cara menorehkan pensil, spidol, tinta, ataupun alat yang lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, ataupun kesan dimensi. Kemudian teknik yang bisa kita gunakan yang kedua yaitu teknik sapuan basah. Teknik sapuan basah dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, ataupun bidang lain. Bila di sini kita menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau bak tinta. Kemudian ada juga teknik yang dapat kita gunakan yaitu teknik dassel ataupun sering dikenal dengan teknik gosok. Maksudnya adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang ataupun tebal tipis. Alat yang bisa kita gunakan dalam menggunakan teknik ini antara lain yaitu pensil dan juga krayon. Teknik yang selanjutnya yaitu teknik siluet ataupun juga dengan teknik blok. Teknik siluet ataupun teknik blok merupakan teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet ataupun blok. Dan teknik yang terakhir yang bisa kita gunakan dalam menggambar sebuah model yaitu teknik pointillis.
Teknik pointillis merupakan cara ataupun teknik menggambar yang menggunakan titik-titik hingga membentuk sebuah objek. Setelah kita membahas alat, media, dan teknik dalam menggambar model, kemudian yang kita bahas selanjutnya yaitu prosedur menggambar model. Ada beberapa prosedur dalam menggambar sebuah model. Di antaranya yaitu yang pertama, siapkan model yang akan kita gambar. Kemudian siapkan papan ataupun meja gambar. Yang selanjutnya, aturlah sudut pandang kita. Dalam menggambar, jangan terlalu jauh, agar nantinya kita dalam mengamati model dapat lebih jelas. Kemudian yang selanjutnya yaitu buatlah sketsa gambar model. Selanjutnya berilah batas gelap terangnya. Dan yang terakhir, selesaikan gambar model dengan teknik-teknik menggambar model. Setelah kita membahas tentang menggambar model, sekarang kita memasuki materi menggambar ilustrasi dengan teknik manual ataupun digital. Gambar ilustrasi merupakan hasil dari suatu tulisan dalam bentuk lukisan, drawing, fotografi, atau teknik seni rupa lainnya yang lebih mengutamakan hubungan subjek dengan tulisan yang dimaksud dibandingkan dengan bentuknya. Kemudian tujuan daripada ilustrasi yaitu untuk memperjelas, memperkuat, memperindah, menghiasi, ataupun menerangkan sebuah cerita, puisi, tulisan, maupun yang lainnya. Dengan harapan menggunakan media bantu visual, tulisan dapat lebih mudah dicerna. Selain berfungsi menghidupkan sebuah cerita, gambar ilustrasi juga berfungsi memberikan bayangan pada setiap karakter di dalam sebuah cerita. Di antaranya yaitu yang pertama, memberikan bayangan langkah-langkah kerja. Yang kedua, memberikan bayangan bentuk alat yang digunakan dalam tulisan ilmiah. Yang ketiga yaitu menghubungkan tulisan dengan individualitas dan kreativitas manusia. Selanjutnya yang keempat yaitu mengkomunikasikan cerita. Yang kelima dapat menerangkan konsep yang disampaikan. Dan yang terakhir, gambar ilustrasi juga memberikan humor-humor untuk menghilangkan rasa bosan. Di sini bentuk dari suatu objek gambar ilustrasi juga dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, maupun hewan. Ada beberapa corak dalam sebuah gambar ilustrasi. Corak gambar ilustrasi diantaranya yaitu yang pertama realis. Kemudian corak yang kedua yaitu karikatur. Dan corak yang ketiga yaitu corak kartun. Kemudian corak yang terakhir yaitu dekoratif. Berikut ini Bapak kasih contoh ragam gambar ilustrasi. Di antaranya yaitu ada komik, cover, dan juga ilustrasi karya sastra. Kiranya hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jaga kesehatan,
pakai masker, rajin cuci tangan, dan juga jaga jarak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.